Abraham Samad, Akbar Faisal, Andreas Harsono, Anies Hidayah, para pihak yang telah memilih dengan sadar, dengan segala risiko, untuk menjaga kewarasan publik, menjaga keadaban, menjaga kesehatan demokrasi, menjaga penegakan hukum, menjaga spirit dari anak-anak muda dari generasi mendatang, menjaga harapan bahwa Indonesia ke depan itu patut diperjuangkan. Yang terasa adalah minimnya ruang oposisi dalam politik formal ya. Orang bisa mengatakan silahkan mengkritik apapun tidak ditangkap kok. Iya betul, tapi suara-suara itu tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dalam policy making gitu. Jadi hanya dianggap sebagai satu hiasan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Sudirman Said. Saya ingin membuka dengan salam kewajaran seperti biasa. Izinkan saya menyebut nama-nama dan sejumlah organisasi. Ini kalau pakai abjad, saya mulai sebut dari Abraham Samad, Akbar Faisal, Andreas Harsono, Anies Hidayah, Asfinawati, Bambang Wijoyanto, Budiman Tanurejo, Bivitri Susanti, Dandi Laksono, Eros Jarot, Ferry Irwandi, Frans Magnis Suseno, Gunawan Muhammad, Henry Satrio, Henry Saparini, Hersubeno Arif, Jumhur Hidayat, Lakso Anindito, ada Mas Isnur, ada Made Supriyatna, ada Najwa Shihab, ada Novel Baswedan, ada Oki Mandasari dari UGM, ada Mas Panji Pragiwo Waksono, ada Peter Charles Beraf, sahabat saya dari NTT, ada Praswat Nugraha, ada Prof. Ikran Nusa Bakti, tentu ada Prof. Mahfud MD, ada Mbak Wiwi, Prof. Siti Zuhro, ada Prof. Sulistiowati Irianto dari UI, tentu ada Rocky Gerung, ada Said Didu, ada Todung Mulya Lubis, ada Usman Hamid, ada Veronica Koman, ada Yudi Latif, sampai ada Zainal Arifin Mukhtar, Mas Uceng dari UGM. Organisasi ada YLBHI atau LBH Jakarta, ada Selios, ada ICW, ada IM57, ada Indef, ada Kontras, LBH Jakarta, TI, Walhi, Watchdog, dan lain-lain. Indonesia patut berterima kasih pada mereka. Kenapa? Karena tentu belum semuanya yang tadi. Nama-nama tadi, institusi tadi adalah para pihak yang telah memilih dengan sadar, dengan segala risiko, untuk menjaga kewarasan publik, menjaga keadaban, menjaga kesehatan demokrasi, menjaga penegakan hukum, menjaga spirit dari anak-anak muda dari generasi mendatang, menjaga harapan bahwa Indonesia ke depan itu patut diperjuangkan. Mengapa saya katakan begitu? Karena harus diakui dengan terus terang, dengan hati yang lapang bahwa situasi politik kita hari ini itu belum sampai pada level seperti yang kita bayangkan. Demokrasi kita terutama 5 tahun terakhir mengalami sakit luar biasa. Cacat di mana-mana. Dari prosedural memang kelihatan baik, tapi dari segi pelaksanaan kita mengalami tekanan luar biasa. Negara tegak karena 3 pilar katanya. 1, state itu lembaga-lembaga negara, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang kedua korporasi, yang ketiga adalah civil society. 3 pilar yang berdinamika dengan sehat akan menumbuhkan suasana bernegara yang sehat. Nah sekarang ini kelihatannya state, politik menjadi panglima. Nah celakanya bahkan 3 pilar eksekutif pun, antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif sudah bercampur baur nggak karu-karuan. Jadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Yang terasa adalah minimnya ruang oposisi dalam politik formal ya.
Orang bisa mengatakan, silakan mengkritik apapun tidak ditangkap kok. Ya betul, tapi suara-suara itu tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dalam policy making gitu. Jadi hanya dianggap sebagai satu hiasan saja. Tapi kembali, kita patut berterima kasih pada mereka. Betapapun bertahun-tahun lamanya dimarginalkan. Ada yang ditangkap, ada yang dipenjara, ada yang diinterogasi. Kalau cuma dibully hari-hari sih biasa itu. Dikata-katain nyinyir itu biasa aja. Tapi dengan segala risiko mereka tetap konsisten menyampaikan pikiran-pikiran bagaimana negara, bangsa, demokrasi, hukum mesti dikelola. Kita ingat bahwa kontribusi masyarakat sipil itu sangat penting terutama di masa-masa yang penuh ketidakpastian. Dan kalau lihat sejarah itu dari mulai kebangkitan nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, bahkan perjuangan menuju kemerdekaan 1945, revolusi 1966, reformasi 1998, itu semua selalu didorong oleh kelompok masyarakat kritis yang bergabung dalam masyarakat sipil tadi. Dan itulah yang menjadi pendobrak, menjadi pendorong bagi perubahan besar. Nah karena itu, meskipun dalam keadaan sulit, mereka-mereka tetap bersuara, menyuarakan yang saya sebut sebagai nalar publik atau kewarasan publik tadi. Tugas mereka antara adalah menjaga kewarasan, menjaga nalar kritis, menjaga keseimbangan, membuka ruang dialog pada masalah-masalah yang paling sensitif sekalipun, yang mungkin di dalam struktur yang formal tidak mungkin dibicarakan gitu. Sebagai contoh, sahabat saya Said Didu, kalau bukan karena keberanian orang semacam dia, ini tidak harus individunya ya, keberanian semacam dia, mungkin cerita mengenai pagar laut tidak akan terungkap itu. Saya kira satu titik, Said Didu pernah dikata-katai sebagai orang yang ekstrim berlebihan, tapi konsistensi beliau terus-menerus menyuarakan apa-apa yang menjadi aspirasi keadilan patut dihargai. Dan banyak sekali cerita seperti itu. Dan di Loksono itu dengan karya-karya jurnalistiknya yang dibumbui dengan art yang sangat baik, mengungkap berbagai kecurangan dalam pemilu, mengungkap bagaimana sumber daya alam dikelola dengan tidak bijaksana, dirusak dan sebagainya gitu. Nama-nama yang tadi adalah semua punya bidang-bidang yang memang saling melengkapi. Tapi ada benang merahnya, yaitu mereka menyuarakan ketidakadilan. Jadi mereka bukan musuh negara, mereka adalah aset negara yang harus diberi tempat, didengar, karena mereka-mereka lah yang menjadi penyuara nurani publik. Kita juga tentu berterima kasih pada media-media yang sejauh ini masih konsisten, masih menyuarakan hati nurani rakyat, karena bila keadaan yang demikian ini tidak ada koreksi, tidak ada yang mengingatkan, sebagai bangsa kita bisa-bisa nyungsep bareng ya, sebagai kereta yang derail, lost dari relnya gitu. Jadi sekali lagi jangan lecehkan mereka, jangan ditekan, jangan dijadikan musuh state, tapi jadikanlah mitra, dan suara-suara mereka adalah suara yang bening. Dan lihat hidup mereka pribadi. Mereka adalah orang yang sederhana, orang bersahaja, bukan orang yang bermewah-mewah. Karena itu, insya Allah, suaranya suara kewarasan, suara kewajaran yang harus terus didengar. Sekali lagi, mari kita berterima kasih pada mereka, pada nama-nama yang tadi saya sebutkan. Dan itu baru sebagian kecil dari seluruh pejuang-pejuang Indonesia yang dalam keadaan apapun memilih berpihak pada kewajaran. Terima kasih, sampai jumpa di topik berikutnya.